Selamat hari Minggu untuk kita para saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama kami para suster KSCC dalam permenungan mingguan kita. Untuk hari ini, Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8 dan dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, sebab apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-22 dalam tahun B, yang juga bertepatan dengan Hari Minggu Kitab Suci Nasional untuk tahun 2024. Adapun tema BKSN kita untuk tahun ini adalah Allah Sumber Keadilan. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita renungkan hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali betapa pentingnya sabda Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita dapat memetik beberapa refleksi penting yang dapat menjadi inspirasi sekaligus permenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Poin penting pertama yang menjadi refleksi dan permenungan kita adalah sabda Allah adalah cahaya hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan adalah cahaya yang harus menjadi penuntun hidup kita setiap hari. Seperti halnya cahaya yang memberikan penerangan dalam kegelapan, sehingga kita mampu melihat diri kita serta jalan-jalan hidup kita, demikian halnya sabda Tuhan menjadi terang yang membawa kita pada keadaan diri kita yang sebenar-benarnya dan menuntun kita menuju sang terang sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus.
Pengalaman iman ini menjadi sebuah peziarahan rohani bagi kita yang membawa kita semakin mengenal Tuhan lewat sabdanya yang kita renungkan setiap hari. Maka sebagai umat Allah, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan sabda, tetapi juga melakukannya dengan setia, sehingga kehidupan kita semakin mencerminkan kebaikan dan kasih Allah itu sendiri. Poin kedua dari bacaan hari ini yang menjadi permenungan kita adalah bahwa kesucian pertama-tama adalah lahir dari hati. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus menegaskan bahwa kesucian pertama-tama bukanlah tentang apa yang masuk dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari hati, yang tercermin dari apa yang kita pikirkan, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sabda Tuhan ini mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat apa dan bagaimana hati kita. Kita dipanggil untuk mau dan terbuka membersihkan hati kita dari segala niat dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita sering larut dalam kebencian, iri hati, dendam, cemburu, dan sikap sombong, serta tidak peduli atau menghargai orang lain. Minggu Kitab Suci Nasional ini menjadi momen indah bagi kita untuk membiarkan sabda Tuhan masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam, sehingga hati kita semakin dibersihkan dari pikiran dan niat-niat tidak baik, sehingga hidup kita semakin membawa kekudusan bagi kita. Poin ketiga yang menjadi sumber refleksi dan permenungan kita adalah sabda Tuhan haruslah diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Seringkali sabda Tuhan menjadi sesuatu yang indah dan enak untuk didengar dan direnungkan, tetapi kita lupa untuk merealisasikannya dalam seluruh tindakan hidup kita. Dalam hal ini, Tuhan sendiri memanggil kita bukan hanya sebagai pendengar sabda dan mengagumi sabdanya, tetapi juga sebagai pelaku utama dari sabda itu sendiri. Dengan memulai Minggu Kitab Suci Nasional, kita diundang untuk tidak hanya membaca kitab suci, tetapi menerapkannya dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan komunitas kita. Melalui tindakan dan pelayanan yang nyata, kita menunjukkan bahwa sabda Tuhan nyata dan bekerja dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk berbagi dan berbuat kebaikan bagi sesama dan alam ciptaan ini. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam semangat Minggu Kitab Suci Nasional ini, kiranya kita semakin diteguhkan untuk menjadi pelaku sabda Tuhan yang membawa terang dan kasih Allah dimanapun kita berada. Dan kita semakin menemukan bahwa Allah menjadi sumber keadilan bagi hidup kita seturut dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini. Dan semoga sabda Tuhan juga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus dimampukan berlaku adil bagi sesama dan alam ciptaan kita seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Salam Imago Dei.